Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang bakteri, kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk bakteri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja, bakteri memiliki bentuk-bentuk dasar 4 macam. Yang pertama adalah berbentuk bulat, dinamakan dengan kokus. Yang kedua adalah berbentuk batang, yang dinamakan dengan bacillus. Yang ketiga berbentuk koma, yang dinamakan dengan vibrio. Dan yang keempat berbentuk spiral, yang dinamakan dengan spirillum. Nah, sekarang apabila bakteri berbentuk kokus dan tunggal, maka dinamakan dengan monokokus. Apabila bakteri kokus bergabung dua-dua, maka dinamakan dengan diplo, sehingga namanya menjadi diplococcus. Lalu apabila bakteri kokus membentuk suatu untaian rantai yang panjang, maka dinamakan dengan strepto. Jadi namanya menjadi streptococcus. Selanjutnya apabila bakteri bergabung 4-4, maka dinamakan dengan tetra, yaitu tetracoccus. Selanjutnya apabila gabungan bakteri membentuk struktur seperti kubus, maka dinamakan dengan sarkina. Dan apabila gabungan dari bakteri kokus membentuk suatu gumpalan yang padat seperti buah anggur, maka dinamakan dengan staphylococcus. Nah, demikian pula dengan bakteri-bakteri berbentuk basil. Apabila bakteri berbentuk basil tunggal, maka dinamakan dengan monobasil. Apabila bakteri basil bergabung dua-dua, maka dinamakan dengan diplo, sehingga namanya adalah diplobasil. Kemudian apabila bakteri basil bergabung membentuk suatu rantai yang panjang, maka namanya menjadi strepto, yaitu streptobasil. Nah, sedangkan untuk bakteri-bakteri berbentuk spiral, kalau bakteri spiral tunggal dinamakan dengan spirillum, lalu bakteri yang spiralnya berbentuk seperti koma maka dinamakan dengan vibrio, dan apabila bakteri itu berbentuk spiral dan panjang maka dinamakan dengan spiroseta. Selanjutnya, bakteri juga dapat dikelompokkan berdasarkan flagelnya. Yang pertama, apabila suatu bakteri tidak memiliki flagel, maka dinamakan dengan bakteri atrik. Ingat ya, A artinya tidak memiliki flagel. Kemudian apabila suatu bakteri memiliki satu flagel yang terletak pada salah satu sisi tubuhnya, maka dinamakan dengan bakteri monotrik. Selanjutnya, apabila suatu bakteri memiliki flagel lebih dari satu dan letaknya di salah satu sisi tubuhnya, maka dinamakan dengan bakteri lofotrik. Kemudian apabila suatu bakteri memiliki lebih dari satu flagel dan flagel tersebut terletak di kedua sisi tubuhnya, maka bakteri tersebut dinamakan dengan bakteri amfitrik. Dan yang terakhir, apabila suatu bakteri memiliki banyak flagel yang terletak pada seluruh permukaan tubuhnya, maka bakteri tersebut dinamakan dengan bakteri peritrik. Nah, sekarang marilah kita berlatih untuk memasangkan gambar bakteri yang ada di sebelah kiri dengan nama bakteri yang ada di sebelah kanan. Nah, apabila kalian merasa kesulitan atau masih belum begitu ingat dengan nama bakteri beserta bentuk maupun letak flagelnya, kalian dapat mengulang video ini dari awal kembali. Kemudian, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Perhatikan bentuk bakteri berikut. Contoh bakteri yang memiliki bentuk seperti pada gambar secara berurutan adalah: untuk dapat menjawab soal ini, berarti kalian harus melihat bentuk dasar dari bakteri. Apakah dia kokus, bacillus, vibrio, atau spirillum. Kemudian yang kedua, kalian juga harus melihat struktur yang terbentuk akibat gabungan dari bentuk-bentuk dasar bakteri tersebut. Apakah berbentuk dua-dua, apakah membentuk suatu rantai, atau membentuk suatu struktur yang padat seperti buah anggur. Nah, nama bakteri yang sesuai dengan gambar adalah nama-nama bakteri yang memiliki nama sesuai dengan struktur dasar maupun gabungan dari struktur bakteri pada gambar 1 maupun pada gambar 2. Nah, baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.